Horas Digitas Haganupan. Campur ya semalun. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kita akan baca bergantian, saya baca yang genap, Bapak Ibu sekalian yang ganjil. Demikian sampai ayat 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Anggur itu Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saya akan bacakan sekali lagi secara keseluruhan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana tema yang sudah disampaikan oleh worship leader kita, yakni hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Nah, apakah yang melatar belakanginya? Apakah karena ada banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang hidup adalah kesempatan yang dinyanyikan oleh teman-teman tadi? Nah, tentu tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari saya mengajak kita mengingat apakah kita pernah mengalami pengalaman ini. Apakah tidak sedikit dari kita, apakah ada dari kita di sini yang mungkin pernah atau bahkan masih memiliki pandangan bahwa ketika sebuah malapetaka terjadi, misalnya kecelakaan, bencana, ada kematian dengan cara yang tidak wajar, pernahkah kita langsung berpikir pasti karena ada dosa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut? Pernah memiliki pikiran demikian? Oh, ada yang pernah ya? Ya. Contohnya adalah kalau di kampung kita dulu kalau ada kabar, ngamati si anu, tabrakan di mana, hancur sudah dominai. Yang nggak tahu bahasa Batak, saya translate, udah meninggal si anu, siapapun namanya dikalah, boleh. Dia kecelakaan, hancur semua wajahnya. Nah, tidak jarang ada respon yang spontan mengatakan, makan, nabogoda kudu harua dosa nai, makanya sama di parmatena. Karena banyak kalinya dosanya itu, makanya seperti itu cara meninggalnya. Nah, saya sendiri secara jujur pernah memiliki pemikiran seperti itu. Ada pandangan bahwa cara meninggal seseorang itu menentukan dia itu orang baik atau orang jahat. Cara meninggal seseorang menentukan dia itu orang benar atau orang jahat, anak Tuhan atau bukan. Nah, memang saudara-saudari yang terkasih, di dalam Alkitab kita, baik PL sampai ke Perjanjian Baru, memang kita dapat menemukan bahwa ada penderitaan, ada kesusahan, bahkan ada kematian yang mengerikan, misalnya dilempari, karena sebuah dosa. Hal ini ditunjukkan di dalam kitab Musa, yakni kitab Ulangan 28, secara jelas ada perikop berkat, ada perikop kutuk. Berkat bagi mereka yang taat melakukan firman Tuhan, maka ada kutuk kecelakaan bagi mereka yang melakukan kejahatan, tidak mengindahkan firman Tuhan. Itu adalah sebuah fakta. Tetapi
Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu satu-satunya alasan orang karena dosa, orang mendapat penderitaan. Karena di bagian kitab suci kita yang lainnya juga ada penderitaan, kesusahan, bahkan cara mati yang mengerikan, bukan karena dia sedang berdosa. Contoh di Perjanjian Lama, kita kenal tokoh Ayub. Sama sekali tidak ada dosa yang dicatat di situ yang membuat dia akhirnya mengalami penderitaan, kesusahan yang luar biasa. Bahkan di sana Allah sangat membanggakan Ayub. Itu di dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat para rasul menderita sedemikian, bahkan mati. Petrus disalib terbalik. Rasul Paulus dipenggal kepala. Bukankah itu kematian yang mengerikan? Apakah itu karena dosa mereka? Bahkan yang paling puncak yang kita tahu, Yesus Kristus. Bukankah kematian Yesus Kristus kematian yang sebuah kutukan? Dalam Perjanjian Lama mati di kayu salib? Apakah karena Yesus berdosa? Maka kita tidak dapat menyimpulkan penderitaan atau kematian yang tidak wajar menjadi alasan kita menyebut orang tersebut seperti itu karena dosa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kenapa ini saya sampaikan? Karena inilah yang menjadi latar belakang teks yang kita baca hari ini. Lukas 13 ayat 6-9 merupakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Bukan berubah ya, emang Power Ranger berbuah. Nah, kenapa Yesus mengangkat atau menyampaikan sebuah pengajaran tentang pohon ara ini? Kita tahu bahwa ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan, bukan perumpamaan itu yang menjadi fokus Yesus, tapi ada yang dibalik perumpamaan itu. Ada pengajaran yang ia tekankan melalui perumpamaan. Berarti poinnya adalah pengajaran apa melalui perumpamaan itu. Dari ayat 6-9 sebuah perumpamaan, maka apa latar belakang teksnya, Bapak Ibu sekalian? Inilah yang kita tidak bisa lepas dari ayat 1-5. Mari kita lihat Alkitab kita, Lukas 13 ayat 1-5. Nah, mengapa Yesus mengatakan perumpamaan ini? Boleh satu orang membaca di ayat yang pertama, Saudara Rian? Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Oke, dikatakan di sini, terima kasih. Ada beberapa orang yang datang kepada Yesus. Siapa mereka? Kita tidak tahu, kan bisa tahu pasti siapa mereka. Tetapi beberapa mengatakan kemungkinan mereka juga bisa orang-orang Galilea, bisa orang-orang daerah lain yang memang mengikuti Yesus. Karena kita tahu Yesus pada saat itu menjadi seorang atau tokoh yang cukup fenomenal, terkenal dengan segala hal yang diajarkan, mujizat yang dilakukan. Jadi banyak yang mengikuti. Nah, banyak orang yang beberapa orang datang kepada Yesus memberitahu sebuah informasi. Informasi tentang apa? Bahwa ada orang-orang Galilea yang pastinya mereka dibunuh oleh Pilatus, yang darahnya dicurahkan, juga dicampurkan dengan darah korban persembahan yang sedang di jalan. Mungkin ada ibadah pada saat itu Pilatus, tapi bukan ibadah orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya sekedar memberikan informasi. Kenapa bukan sekedar informasi? Apa maksud mereka memberikan tentang berita ini? Ayat 2, kita melihat jawaban Yesus. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu?" Berarti orang-orang yang datang kepada Yesus memiliki satu pandangan, pemahaman bahwa orang-orang Galilea yang mati mengenaskan itu karena ada dosa yang mereka lakukan. Maka Yesus sekali lagi menegaskan, tidak, bukan karena itu. Dan menarik,
Yesus mengatakan, sangkamu orang-orang itu lebih besar dosanya. Bahkan di ayat 3 dikatakan, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Mengapa justru ketika Yesus sudah mengatakan bukan karena dosa mereka, tapi dilanjutkan juga dengan mengatakan justru kamu juga harus bertobat. Apa artinya? Artinya orang-orang yang datang kepada Yesus itu pun sebenarnya ketika mereka berpikir orang-orang yang mati mengenaskan itu karena dosa, mereka pun sedang melakukan dosa yang sama atau bahkan punya dosa yang lebih besar dari orang-orang yang mati itu. Maka Yesus menyerukan pertobatan. Bukan kamu malah menghakimi orang itu mati karena dosa. Ya, betapa sering kita melihat, menyadari dalam hidup, kalau ada orang yang kesusahan, pasti kita bilang itu karena dosanya sendiri tuh, kayak tadi yang saya katakan di awal. Tetapi kita sendiri tidak sadar, siapa tahu dosa orang itu yang kita anggap karena dosanya juga sebenarnya sedang kita lakukan dalam hidup kita. Maka Yesus mengatakan, bertobatlah. Kalau hari ini kamu tidak mati seperti mereka, padahal kamu pun punya dosa yang sama, itu berarti aku masih beri kesempatan padamu. Inilah kenapa tema kita hidup adalah kesempatan. Kalaupun kamu melihat orang mati karena dosanya, kamu rasa itu karena dosanya, kamu jangan pikir kamu sendiri tidak berdosa. Kamu pun sebenarnya bisa mati seperti itu. Maka di ayat 4 dan 5 Yesus sekali lagi memberikan sebuah pernyataan, yaitu ada 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Lebih besar, apakah sangkamu itu lebih besar kesalahannya dari semua orang yang lain di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Sekali lagi, apa yang mau ditekankan dalam perikop pertama yang akhirnya juga ditekankan dalam perumpamaan selanjutnya? Yesus mengatakan, kalau hari ini kamu masih hidup, padahal sebenarnya kamu bisa mati seperti orang itu adalah kesempatan bagimu untuk bertobat. Maka inilah sebuah perumpamaan yang sangat indah. Mudah-mudahan kita menikmati keindahannya, yakni perumpamaan sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Boleh saya minta satu orang membaca kembali ayat yang ke-6? Kak Ane, boleh? Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Dikatakan bahwa ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mengapa ada sebuah pohon ara di kebun anggur? Pohon ara di kebun anggur. Nah, ada tujuan maksud sebuah perumpamaan ini, di mana tujuannya ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada satu lahan, ada satu tanah, ada satu kebun yang tumbuh dua jenis tumbuhan. Ada dua jenis tumbuhan yang berbeda di satu tanah yang sama, yakni pohon anggur dan pohon ara. Satu pohon ara dan kemungkinan banyak pohon anggurnya, maka disebut kebun anggur. Nah, satu pohon lahan yang sama, satu lokasi yang sama, yang artinya memberikan nutrisi yang sama kepada dua pohon ini, juga menerima perawatan yang sama dari tukang kebun, bahkan juga pemilik tanah tersebut. Dua-duanya dapat perlakuan yang sama, tetapi mereka memberi hasil yang berbeda. Dikatakan di sana bahwa pemilik kebun anggur itu datang untuk mencari buah pada pohon itu, pohon ara, tapi ia tidak menemukannya. Maka di sini yang bermasalah, yang tidak menghasilkan buah adalah si pohon ara. Kebun anggur, tapi bisa kita simpulkan dia berbuah karena tidak ada masalah yang diangkat. Yang diangkat adalah pohon ara.
di tempat yang sama, nutrisi yang sama, perawatan yang sama, satu berbuah, satu tidak. Dan ketika dikatakan pemilik kebun datang melihat mencari buah, apakah ini sebuah hal yang wajar, saudara-saudara yang terkasih? Pemilik datang mencari buah, wajarkah? Wajar. Tentu sudah dikasih tempat untuk bertumbuh, dirawat, keluarkan biaya, sama kayak kita bikin lele, pelihara lele, ada biaya ke sana. Wajarkah pemilik kebun itu mencari buah pada pohon itu? Wajar. Tetapi yang ia temukan adalah pohon itu tidak berbuah. Maka pertanyaan refleksi kepada kita semua berada di tempat yang sama, menerima kesempatan mengenal Tuhan yang sama, menerima pendidikan firman Tuhan siraman, pembinaan yang sama, pelayanan yang sama. Tapi apakah kita menjadi orang yang berbuah atau tidak berbuah bagi Tuhan? Adalah wajar Tuhan menuntut buah dari kita. Tuhan ingin, pemilik kebun anggur itu ingin menikmati pohon yang ada di kebunnya. Demikian Tuhan pun ingin menikmati kita. Betapa sering kita kalau sharing bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan, saya lagi menikmati Tuhan, atau saya lagi sakit jiwa. Nah ya, dua macam orang ini yang sering ada kita dengar. Lagi menikmati Tuhan, itu hal yang baik. Tetapi pertanyaan lebih jauh, apakah Tuhan menikmati kita? Apakah setiap hal yang kita katakan dalam persekutuan kita dengan Tuhan, yang kita bilang kita sedang menikmati Dia, apakah Dia sendiri menikmati pujian penyembahan kita, pelayanan kita, hidup kita? Apakah Tuhan disenangkan dengan itu semua? Maka di sini kita lihat pemilik anggur itu kecewa, pemilik kebun itu kecewa karena ia tidak bisa menikmati buah dari pohon yang ia izinkan bertumbuh di ladangnya, di kebun anggurnya. Baik, ayat yang ke-7 dikatakan, ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudara-saudari, ini bukan hanya sebuah kekecewaan, tetapi juga sebuah kemarahan. Saya ingin tanya, wajarkah? Saya nggak dengar. Wajar. Wajar sang pemilik kebun itu marah. Apalagi dikatakan ada keterangan waktu di sana. 3 tahun aku menunggu. Mengapa ini menjadi penting, saudara-saudari yang terkasih? Pohon ara, berdasarkan beberapa sumber yang saya dapatkan, bisa bertumbuh menghasilkan buah 6 bulan. Bahkan ada yang lebih cepat, 2 bulan, 4 bulan, ada yang sudah bisa langsung bertumbuh, menghasilkan buah. Tapi ada juga yang paling lama 1 tahun sekali dia menghasilkan buah. Maka kalau maksimal seharusnya 1 kali setahun, 3 tahun. Berarti sudah 3 kali tahun panen seharusnya dia menghasilkan buah. Maka sebenarnya sang pemilik kebun anggur sudah memberi kesempatan sejak tahun pertama. Jadi bukan marahnya pemilik anggur itu, pemilik kebun anggur itu bukan marah yang tanpa alasan. Ya, Tuhan pun demikian ya. Kita sadar itu Tuhan tidak pernah marah tanpa alasan. Ini marah karena memang kesempatan tahun pertama tidak berbuah, ditunggu. Tahun kedua tidak berbuah, ditunggu. Kau sakiti hati ini 1 kali masih memaafkan, 2 kali, 3 kali gak usah dinyanyikan. Ini tahun ketiga yang artinya sudah, kalau makanan expired, sudah kadaluarsa. Wajar sang pemilik kebun ingin menebak, wajar sekali.
Karena sudah begitu banyak kesempatan yang diberikan oleh sang pemilik. Maka ia menyuruh pengurus kebun anggurnya untuk tebang. Gak percuma dia hidup, percuma berarti gak ada gunanya. Tetapi menarik, di ayat 8 dan 9, kemarahan dari pemilik kebun anggur diresponi dengan kasih kesempatan dari pengurus. Boleh Frino baca ayat 8 dan 9? Jawab orang itu, Tuan, berikanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ketika hendak disuruh, diperintahkan untuk menebang dengan kasih, mengelek bahasa Bataknya, mengancu. Sang pengurus itu, Tuan, berikanlah 1 tahun lagi. Ku cangkul tanahnya, ku kasih pupuk. Bukan hanya kesempatan hidup yang diberikan, kesempatan untuk dilayani, kesempatan menerima perlakuan yang lebih istimewa lagi oleh pengurus kebun itu. Ada belas kasih. Dan bukankah demikian kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan? Berapa kali sebenarnya, berapa tahun kita setelah kita mengenal Tuhan? Ya, beda-beda. Ada yang sejak SMA atau bahkan dari keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga dari kecil sudah mengenal Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, banyak pembinaan rohani. Maka buah apa yang kita hasilkan bagi Tuhan untuk dinikmati oleh Tuhan? Ada yang bertobatnya mengenal Tuhan di SMA. Ada yang mulia setelah di sini. Maka mari kita ingat, kita hitung. Sudah berapa lama waktu yang Tuhan beri bagi kita mengenal Dia untuk menghasilkan buah bagi Dia. Tetapi kita harus sadar betapa seringnya kita tidak tepat sesuai dengan tahun panen. Seharusnya udah ini yang dikerjakan. Saya sendiri pun masih menyadari itu. Berapa tahun mengenal Tuhan, berapa tahun menikmati pelayanan, berapa tahun dapat lagi sekolah teologi. Sudah apa? Pelayanan, buah yang tetap yang kita hasilkan bagi Tuhan. Tapi kalau hari ini kita masih ada, seperti tema kita, kesempatan. Maka mungkin kesempatan masih ada 1 tahun. Jangan diartikan secara harafiah 1 tahun lagi waktu siap itu tebang Tuhan, bukan. Sekali lagi ini bicara hidup kita saat ini itu kesempatan dari Tuhan. Maukah kita memakai kesempatan yang Tuhan masih beri ini? Ketika kita mengevaluasi, seharusnya sudah ini yang kuhasilkan, tapi masih ini, boleh wajar Tuhan kau tebak saya. Gak Tuhan percayakan lagi pelayanan, sebenarnya wajar. Tapi kalau hari ini kita masih ada di sini, berarti masih ada kesempatan. Tapi jangan buang kesempatan itu, karena Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang perumpamaan ini dicatat oleh Lukas memberikan kesan yang sangat murah hati, Allah panjang sabar, memberikan kesempatan. Tapi kalau kita baca Injil yang lainnya, Matius, Markus, kita akan melihat ada kasus Tuhan Yesus bertemu dengan melihat sebuah pohon ara. Di Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22, Markus 11. Di dalam 2 Injil ini, ketika Yesus melihat pohon ara dan melihat tidak berbuah, apa yang dilakukan Tuhan? Ada yang tahu? Mengutuk. Sejak saat itu pohon itu tidak menghasilkan buah lagi. Maka jangan kita menganggap waktu anugerah Tuhan sebagai kesempatan untuk dilewatkan. Karena kesempatan berarti tidak selalu ada. Maka kalau ada hari ini, mari kita gunakan itu. Jangan sampai ada lagi kesempatan. Bertobatlah kita kalau dari ayat 1 sampai 5 yang kita baca. Maka perkenankan saya
mengakhiri khotbah ini dengan sebuah lagu yang mungkin tidak pernah didengar. Suara saya pun yang sangat sederhana, semoga tidak menyakitkan telinga, tapi ini menjadi sebuah perenungan karena jujur ini saya dapat dari seorang pembina rohani, kalau ada yang kenal Bapak Pendeta Manak Simbolon, di tahun ketiga saya telah mengenal Tuhan. Tahun 2013 mengalami Tuhan, 2017 saya mendengar lagu ini dinyanyikan olehnya, dan itu sangat banyak, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, membuat saya saya mau Tuhan ambil kesempatan yang Tuhan masih beri. Boleh ada slide yang tadi saya kasih, ada lirik di sana. Di kebun anggurku tumbuh batang pohon ara, ku beri tempat dan tumbuh buah darinya. Ku datang untuk melihat buah pada pohon itu, namun tiada ku temui, kecewa hatiku. Terbanglah dan buanglah untuk apanya hidup. 3 tahun aku menunggu, tiada buah darinya. Tidakkah dia tahu ku beri anugerah dia hidup di kebun anggur milikku, di tanah pengasihanku. Ya Bapa, biarkanlah dia hidup untuk setahun lagi, kan ku campur dan ku gemburkan, ku berikan pupuk. Mungkin di tahun depan ini dia memberi buahnya bagimu, namun bila dia tak berbuah, tebanglah segera. Namun bila kami tak berbuah, tebanglah segera. Namun bila aku tak berbuah, tebanglah segera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur. Sekali lagi Engkau menyatakan bahwa keberadaan kami sempurna hanya karena anugerah Tuhan. Kami orang-orang berdosa yang pasti tidak akan pernah bisa memberikan buah bagi Tuhan, layak dimurkai, dibinasakan oleh Tuhan, ditebang oleh Tuhan. Tapi oleh kasih-Mu, melalui Yesus, Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup bagimu. Karena itu Bapa, melalui perenungan firman hari ini, biarlah Engkau menolong setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar di chapel, di Zoom, bahkan di YouTube. Kami menyadari sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan beri kesempatan menikmati anugerah Tuhan, firman-Mu, kebenaran-Mu, maka kami wajib memberi buah bagi Tuhan. Di dalam keterbatasan kami ya Bapa, tolonglah kami untuk tiap-tiap hari tidak membuang anugerah-Mu. Kami tahu kasih-Mu selalu baru tiap pagi.
Namun biarlah kami pun memberikan respon yang selalu baru setiap pagi. Kami mengambil kesempatan yang Tuhan beri, hidup yang Tuhan beri, makin berbuah bagi Tuhan. Lewat kami sebagai mahasiswa, apa yang dapat kami berikan buah bagi Tuhan dalam studi kami, pelayanan kami, relasi kami sebagai asdos, kami sebagai staf, kami sebagai dosen, bahkan kami ya Tuhan yang sedang diperlengkapi menjadi hamba-hamba-Mu. Biarlah ini menjadi titik poin kami kembali berkomitmen. Hidup kami kesempatan untuk memberi buah bagi-Mu, melayani Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami dalam segala keterbatasan kami memahami Roh Kudus-Mu, memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.